Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Giba dengan NIM 21033-2012. Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sinjai. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu smart branding. Baiklah, yang pertama, smart branding merupakan sebuah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing serta mampu menarik partisipasi masyarakat baik dari dalam maupun luar daerah, pelaku bisnis dan investor untuk mendorong percepatan pembangunan daerahnya. Pada dasarnya, konsep branding daerah memiliki kemiripan dengan konsep branding di dalam korporasi. Hanya saja, perbedaannya adalah apabila di dalam branding korporasi, tujuannya adalah meningkatkan brand volume perusahaan yang berujung pada meningkatnya income dan profit perusahaan. Pada branding daerah, tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan brand volume daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Slide selanjutnya, tujuan smart branding. Tujuan smart branding adalah adanya peningkatan daya saing wilayah menggunakan penataan wajah kota dan pemasaran potensi wilayah, baik pada lingkup lokal, nasional, juga internasional. Smart city branding adalah salah satu taktik pemasaran suatu kota untuk menciptakan positioning yang besar dan kuat dalam lingkup regional dan secara global. Smart branding akan menampilkan identitas kota yang bermanfaat untuk memasarkan segala kegiatan kota, terutama potensi mengembangkan wilayah meliputi wisata, budaya, produk lokal, dan landmark kota. Slide selanjutnya adalah alasan paling penting dari branding adalah membuat masyarakat menjadi sadar akan kehadiran brand tersebut, serta pada produk dan jasa yang ditawarkan. Salah satu elemen paling penting dari branding adalah logo, karena logo merupakan wajah perusahaan. Selanjutnya, strategi. Strategi branding adalah sebuah tool yang membantumu memahami brandmu lebih baik dan membuat rencana untuk mengkomunikasikannya ke audiens. Sebuah brand strategi yang well developed mempengaruhi keseluruhan suatu brand. Tidak hanya itu, strategi ini pun memiliki hubungan langsung dengan konsumen dan pemasarannya. Strategi ini menjelaskan hal-hal non-fisik dan manfaat sebuah brand, membantu membuat brand image dan meng-highlight atau USP atau Unique Selling Point, serta membangun tujuan jangka panjang dan keberlangsungan suatu brand. Slide selanjutnya, sasaran. Sasaran dari smart branding adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah, baik dalam lingkup lokal, nasional, maupun internasional. Inisiatif pembangunan smart branding dilakukan pada beberapa indikator sebagai berikut. Yang pertama, membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata. Membangun dan mengembangkan destinasi wisata yang layak bagi wisatawan. Membangun infrastruktur yang mendukung kenyamanan wisata, misalnya jalan, transportasi, hotel, dan restoran, dan lain-lainnya. Membangun budaya yang ramah kepada pengunjung, termasuk kemampuan berbahasa asing dan lainnya. Yang kedua, membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah. Membangun platform dan memasarkan ekosistem perdagangan yang kondusif dan nyaman, misalnya marketplace daerah. Membangun dan memasarkan ekosistem investasi yang mudah dan efektif. Membangun dan memasarkan produk dan jasa industri kreatif daerah, misalnya kuliner, kria, fashion, dan lain-lainnya. 3. Membangun dan memasarkan wajah kota. Mewujudkan penataan kembali wajah kota yang menonjolkan nilai arsitektur yang mencerminkan nilai-nilai daerah dan mengikuti dinamika modernisasi yang menginginkan sebuah tata ruang dan tata wilayah kota yang indah, bersih,
rapi dan membanggakan dengan kualitas arsitektur berkelas internasional. Membangun batas wilayah, membangun penanda sebuah lokasi yang penting berkesan bagi pengunjung, menyediakan navigasi yang unik menuju kota, struktur jalan yang teratur, dan titik simpul kota seperti alun-alun, simpang, dan lain-lainnya. Slide selanjutnya, berikut ini adalah branding strategi untuk mencapai kesuksesan bisnis. Yang pertama, menggunakan logo yang sesuai. Dalam branding ini tentunya wajib menggunakan logo yang sesuai dengan image produk. Hal ini penting dilakukan agar lekat dalam ingatan konsumen. Yang kedua, memiliki pesan brand. Branding strategi berikut ini yakni membuat pesan dari brand. Buatlah tagline yang singkat namun ampuh menyampaikan pesan dari brand tersebut agar strategi pemasaran lebih efektif. Yang ketiga, mengintegrasikan brand. Sebuah brand akan tersampaikan dengan efektif apabila menaruh branding pada setiap kegiatan bisnis yang dijalankan. Misalnya, yaitu dengan meletakkan logo pada setiap produk kemasan, iklan yang ditayangkan, ataupun pada media sosial. Dengan mengintegrasikan brand akan lebih dikenal luas dengan konsumen. Yang selanjutnya, menciptakan pesan yang sesuai dengan brand. Dalam branding, memiliki gaya komunikasi yang sesuai dengan brand itu wajib. Jika suatu brand merefleksikan kesan maskulin, maka pilihlah gaya komunikasi yang sesuai. Yang kelima, melakukan soft campaign. Soft campaign bisa dilakukan di media online maupun media offline. Namun, kini banyak pelaku bisnis yang melakukan soft campaign di media sosial karena jangkauannya lebih luas, terukur, dan biaya relatif affordable. Yang keenam, konsisten. Strategi branding yang terakhir adalah konsisten. Kamu sebaiknya menjalani strategi ini dengan konsisten sehingga branding yang ingin dikomunikasikan berhasil dan juga sukses. Selain itu, konsumen juga tidak akan bingung saat berusaha memahami suatu brand. Slide selanjutnya, apa saja contoh digital branding? Yang pertama, menciptakan logo. Pasti kita sudah sering melihat logo suatu brand. Salah satu cara membangun brand bisnis adalah membuat logo yang berkualitas. Logo merupakan sebuah gambar yang menjadi identitas visual suatu bisnis. Dengan adanya logo, produk atau jasa dari brand Anda akan lebih mudah dikenal dan diingat konsumen. Sebuah logo juga harus dapat mempresentasikan nilai, produk, dan target konsumen. Karena logo akan dijadikan identitas utama pada seluruh platform ataupun channel marketing bisnis. Nah, inilah penting untuk membuat logo yang dapat mencerminkan kepribadian dari sebuah brand bisnis. Kedua, membangun website bisnis. Jika logo dikenal sebagai simbol dari brand, maka website dapat kita kenal sebagai platform online yang berguna menjadi channel brand Anda. Saat pelanggan ingin mengenal suatu brand, maka akan mudah mendapatkan semua informasi tentang produk atau jasa pada website. Ciri-ciri website yang efektif adalah website yang memiliki tampilan sederhana, navigasi mudah, konsistensi tampilan skema warna, dan informasi yang ringkas di setiap halaman. 3. Memanfaatkan brand messaging. Brand messaging adalah pesan yang ingin disampaikan sebuah brand kepada konsumen. Pesan tersebut harus sesuai dengan visi dan misi serta kegiatan yang bisnis Anda lakukan. Pesan dapat memuat 3 hal seperti produk, nilai, dan pentingnya brand bagi konsumen. Brand message juga dapat diartikan sebagai core atau inti dari sebuah bisnis. Tanpa brand message, bisnis dapat kehilangan arah dan berdampak buruk pada perkembangan bisnis nantinya. 4. Optimasi brand dengan SEO. Search Engine Optimization atau SEO adalah suatu proses optimasi sebuah website yang dilakukan agar website atau informasi yang ditulis mudah ditemukan di mesin pencarian. Untuk mendapatkan ranking
di mesin pencarian, sebuah artikel perlu dilengkapi dengan keyword. Optimasi keyword menjadi kunci dari artikel SEO. Pencarian keyword dapat melalui tools seperti Ahrefs, Ubersuggest, dan keyword tools lainnya. Ketika artikel keyword sudah sesuai dengan intensi pembaca, maka artikel tersebut bisa mendapatkan peringkat yang baik di mesin pencarian dan traffic yang diharapkan. 5. Gunakan media sosial. Media sosial merupakan salah satu fenomena digital yang telah menarik masyarakat. Kini hampir semua orang memiliki media sosial. Bagaimana menggunakan media sosial untuk digital branding? Terdapat banyak platform media sosial yang dapat Anda gunakan sesuai dengan kebutuhan bisnis. Misalnya seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalkan konten Anda seperti waktu posting, jenis konten, dan gaya bahasa yang digunakan. Yang keenam, membuat strategi konten marketing. Saat ini kita tidak hanya cukup mengandalkan iklan untuk sebagai strategi pemasaran. Peran konten pemasaran pada bisnis adalah bentuk sebuah strategi pemasaran yang dapat direncanakan dan didistribusikan kepada target konsumen yang dituju. Pesan dalam konten pemasaran dapat memperkenalkan bisnis Anda hingga dapat menjangkau lebih banyak konsumen potensial. Jika Anda mendistribusikan konten secara konsisten, maka akan berdampak juga pada brand awareness, sehingga mudah diingat atau berada di top of mind konsumen. 7. Menggunakan email marketing. Email marketing menjadi salah satu media komunikasi antara brand dengan konsumen yang cukup efektif. Email marketing adalah strategi pemasaran yang mana suatu brand mengirimkan email berisi konten atau pesan komersial kepada konsumen maupun calon konsumen. Selain itu, media ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk menginformasikan konsumen hingga menjadi hubungan dengan konsumen. Selain itu, media ini juga bisa menjadi salah satu cara untuk menginformasikan kepada konsumen hingga menjaga hubungan dengan konsumen. 8. Menjalankan strategi digital advertising. Strategi digital advertising dapat Anda gunakan sebagai salah satu strategi digital branding. Saat ini Anda bisa memanfaatkan begitu banyak platform untuk beriklan di dunia digital. Salah satunya adalah media sosial ads seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Keuntungan dari penggunaan strategi advertising digital adalah Anda dapat menjangkau konsumen yang lebih luas dan harga yang terjangkau dibanding dengan iklan offline. Slide selanjutnya, 7 kesalahan ketika melakukan branding produk. Yang pertama, pemilihan merek secara sembarangan. Proses branding produk telah dimulai sejak pemilik bisnis menentukan merek untuk bisnisnya. Pemilik bisnis terkadang menganggap sepele proses ini dan cenderung melakukannya dengan sembarangan. Padahal, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan karena merek akan selalu ada di setiap produk, dokumen, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bisnis. Sebaiknya melakukan riset pasar terlebih dahulu untuk mengetahui apa yang ada di dalam pikiran dan apa yang diinginkan oleh calon konsumen. Sebagai pertimbangan, Anda dapat memilih nama merek yang sederhana, lugas, dan tidak terlalu spesifik. Nama yang sederhana dan lugas membuat calon konsumen lebih mudah mengingat sebuah merek. Disarankan pula memilih nama yang tidak terlalu spesifik untuk berjaga-jaga apabila di kemudian hari ingin mengembangkan bisnis ke lini lainnya. Sehingga ketika hal ini terjadi, Anda tidak perlu mengganti nama dan memulai proses branding dari awal lagi. 2. Menggunakan visual yang terlalu biasa. Selain nama merek, hal lain yang akan muncul di setiap hal yang berhubungan dengan bisnis dan akan terlihat lebih jelas oleh calon konsumen adalah logo.
Nama dan logo yang baik akan menggambarkan dan mengkomunikasikan produk serta layanan yang dimiliki oleh pebisnis untuk calon konsumennya. Merek yang kuat dibangun menggunakan visual yang menarik. Oleh karena itu, untuk proses branding produk, usahakan untuk tidak menggunakan visual yang terlalu biasa. Tidak perlu desain yang terlalu rumit pula. Yang terpenting, calon konsumen langsung mengingat merek ketika melihat logo. Ketiga, tidak mengetahui perihal calon konsumen. Hal penting lainnya yang tidak boleh diabaikan ketika melakukan branding produk adalah memahami calon konsumen yang dituju. Jika sedari awal tidak menentukan calon konsumen yang akan dituju, maka branding yang dilakukan akan sia-sia. Pemilik bisnis bisa saja menyebarkan iklan dan promosi dengan gencar tanpa memandang latar belakang calon konsumen. Namun, ini justru menyebabkan rasa bosan dan jenuh sehingga apapun yang disuguhkan akan lebih sering diabaikan. Telusuri dahulu sebanyak mungkin informasi mengenai calon pelanggan mulai dari data diri serta kebiasaan sehari-hari. Semakin banyak informasi yang didapatkan, maka akan semakin mudah menyesuaikan program branding yang akan dilakukan dengan kebutuhan calon konsumen, sehingga dengan proses yang simple tetap bisa menyentuh orang yang tepat. 4. Penggunaan media sosial secara tidak tepat. Media sosial saat ini bisa disebut sebagai wadah inti dalam melakukan branding produk. Hal tersebut tidak mengherankan karena media sosial bisa digunakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Saat ini, hampir seluruh lapisan masyarakat mempunyai akun media sosial, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. 5. Tidak atau terlalu memperhatikan pesaing. Ada yang menganggap bahwa pesaing berhubungan dengan hal-hal negatif dan harus dihindari. Padahal memperhatikan persaingan baik itu perkembangan bisnis. Dalam dunia bisnis, Anda harus memperhatikan pesaing untuk memantau bagaimana kompetisi yang ada. Dari sana, Anda dapat menentukan upaya apa yang harus dilakukan agar lebih unggul dari pesaing. Namun, Anda tetap harus fokus pada bisnis Anda. Jangan terlalu memperhatikan pesaing, karena bila terlalu fokus mencari cara untuk mendahulukan pesaing, bisa-bisa Anda malah menjadi pengikutnya. Hal ini malah akan membuat bisnis Anda semakin tertinggal dari kelebihan pesaing. Mulailah mencoba untuk mengunggulinya dengan cara yang berbeda. Karena tidak ada bisnis yang lebih baik, jadilah pemenang dengan menjadi yang berbeda. 6. Melupakan branding produk secara offline. Bisnis saat ini cenderung melakukan branding produk secara online. Branding secara online dianggap lebih mudah dan efektif karena dapat dilakukan di mana saja serta menghemat biaya. Namun, Anda tidak boleh mengabaikan proses branding secara offline. Calon konsumen yang dituju juga perlu melihat secara langsung bagaimana produk dan layanan pekerja sebelum akhirnya memutuskan untuk memilih merek tersebut. Proses branding offline juga bisa dilakukan dengan menjalin hubungan baik dengan pihak luar seperti komunitas. Karena sebuah bisnis tidak bisa melakukan branding tanpa bantuan dari pihak lainnya. 7. Tidak menyeimbangkan branding produk dengan kualitas. Sekeras apapun usaha yang dilakukan dalam branding, jika tidak diimbangi dengan kualitas produk dan layanan yang disediakan, konsumen tidak akan bertahan pada sebuah merek. Banyak konsumen yang tidak terpengaruh oleh janji yang diberikan dalam iklan, menjanjikan suatu hal yang sangat besar dan mustahil, justru akan menutup mata pelanggan pada sebuah bisnis. Mereka tentu saja akan lebih memilih pada apa yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan begitu, usaha melakukan branding akan sia-sia jika tidak diiringi dengan kualitas produk yang dijanjikan. Selanjutnya, mungkin kamu menyadari kalau kini ada jutaan produk sejenis. Oleh karena itu, hadirnya brand adalah sebuah identitas yang bisa membedakan suatu produk dengan produk yang lain. Sedangkan untuk branding yaitu suatu aktivitas komunikasi dalam membuat karakter ataupun identitas yang bertujuan untuk membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Branding diperlukan untuk menciptakan atau mempertahankan image produk pada konsumen.
Ketika image dari brand sudah kuat, maka kepercayaan konsumen akan melekat pada suatu produk tersebut. Namun, hal tersebut tidak bisa tercapai jika tidak melakukan strategi branding yang benar dan tepat. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan sedikit tentang apa itu smart branding. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.